Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, seharusnya kita melaksanakan perkuliahan di hari Minggu kemarin karena saya ada acara full ya, dari pagi sampai sore. Harusnya juga hari Selasa, karena hari Selasa mati lampu padam, maka hari ini sebetulnya hari ini juga padam ya. Tapi alhamdulillah baterainya masih cukup, jadi kita langsungkan perkuliahan pada hari ini. Oke, jadi kemarin kita membahas seputar kebijakan pemerintah terhadap kurikulum 2013. Kemudian pada sesi selanjutnya, pertemuan selanjutnya secara daring hari ini membahas kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah atau materi ya, materi pendidikan agama Islam di madrasah dalam kaitannya dengan kurikulum 2013. PAI ya, itu adalah materi-materi yang di dalamnya atau submaterinya ada misalnya sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, fikih dan Al-Quran hadis. Itu PAI, baik itu di madrasah maupun di sekolah sama. Hanya kalau porsi di madrasah dijadikan satu mata pelajaran masing-masing 4 poin itu. Materi pelajaran fikih, materi pelajaran Al-Quran dan hadis, materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan materi pelajaran akidah akhlak. Itu masing-masing jadi satu mapel. Berbeda dengan di sekolah, itu dirangkum jadi satu, namanya materi PAI, mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang di dalamnya ada sub-sub tadi, dan satu buku di dalamnya ada SKI, ada Quran hadis, ada fikih dan akidah akhlak. Kemudian madrasah ini sangat berbeda dengan sekolah. Jadi madrasah dalam kaitannya undang-undang tahun berapa ya? Jadi madrasah menjadi otonomi oleh pemerintah daerah. Jadi munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan sebagai implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Ini berawal dari undang-undang ini, maka madrasah juga wilayahnya wilayah pemerintah ya, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, wilayah. Jadi kalau kita melihat ini berbeda antara sekolah dengan madrasah. Kalau madrasah ini otonominya pemerintah provinsi ya. Jadi mulai dari madrasah, kemudian ke Kementerian Agama, lajunya ke kemana itu, ke provinsi, jadi baru ke pusat. Sehingga bukan otonomi pemerintah daerah kabupaten, tapi langsung ke provinsi. Nah, kemudian bagaimana kurikulum di madrasah? Kurikulum baik di madrasah kaitannya dengan kurikulum 2013.
setiap materi atau kurikulum yang ada di baik itu Dignas maupun di Kementerian Agama ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada ya, apalagi di era global, di era internet, IT. Jadi pembelajaran juga banyak menggunakan media-media pembelajaran yang berbasis IT. Ini dalam sisi model pembelajaran. Sehingga memang penting siswa juga harus menguasai IT. Jadi tidak nanti disebut apa yang disebut dengan istilah gaptek itu ya, gagap teknologi. Makanya pembelajaran juga harus berbasis IT. Kemudian dalam masalah kompetensi dan nilai-nilai yang harus dicapai oleh siswa, ini seorang siswa juga harus dibekali bagaimana mampu menerapkan nilai-nilai dari materi yang telah disampaikan saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Ya, makanya muatan-muatan materi ini juga harus berimplikasi terhadap tingkah-tingkah siswa atau moral siswa. Ya. Bahkan tidak hanya materi IP saja, materi umum dalam kurikulum 2013 ini harus dikaitkan dengan sikap-sikap religi siswa. Contoh misalnya ketika membahas tokoh, tentunya harus tokoh-tokoh yang mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi. Ketika membahas materi biologi misalnya, di situ juga harus disampaikan bahwasanya segala penciptaan alam dan seisinya ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga siswa juga bisa merenung bahwasanya setiap penciptaan alam semesta ini ada yang menciptakan. Jadi tidak hanya memahami materinya saja, namun juga harus mentadaburi dari hasil yang dikaji. Begitu. Sehingga nanti siswa dimunculkan sikap-sikap penghayatan terhadap alam semesta, dan kemudian nanti muncul yang namanya sifat religiusitas siswa. Begitu. Apalagi materi PAI. Materi PAI justru harus lebih spesifik dalam hal itu. Contoh misalnya SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Itu di samping memahami materi, kemudian juga harus ada penerapan-penerapan dari materi itu. Meskipun yang dipelajari adalah SKI sejarah, namun itu harus ada nilai-nilai yang harus diterapkan, nilai-nilai positif yang harus diterapkan. Contoh sejarah di zaman Rasulullah ya. Di bahkan zaman sebelum Islam misalnya, zaman jahiliyah misalnya. Itu harus paham bahwasanya ketika zaman jahiliyah tidak boleh siswa melakukan nilai-nilai akhlak yang tercela di zaman jahiliyah. Nah, begitu. Kemudian di zaman Rasulullah mulai muncul substansi nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Begitu juga para sahabat dan khulafaur rasyidin. Begitu. Sehingga dalam mempelajari bingkai sejarah itu, siswa juga bisa mengambil nilai positif yang diterima saat melaksanakan pembelajaran. Maka kemudian siswa juga harus dikasih pemahaman tentang masalah merenungkan akhlak, merenungkan sikap-sikap yang dicapai oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan seterusnya. Termasuk ketika membahas masalah sejarah dinasti ya, baik itu dinasti Umayyah misalnya, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah dan seterusnya. Memang dalam sejarah Islam itu berbagai khalifah. Itu ada khalifah-khalifah tertentu yang mempunyai keberhasilan tertentu. Ya, sehingga misalnya dalam SKI itu kalau dinasti Umayyah itu sosok yang menjadi
primadona yang selalu dicantumkan dalam materi adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Dalam waktu 2 tahun beliau memimpin, namun mempunyai keberhasilan yang sangat bagus. Ya, coba kita bahkan mungkin ada guru SKI di sini, guru sejarah, guru madrasah. Seperti itu. Jadi dalam masa 2 tahun memimpin, tapi keberhasilan banyak dicapai ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu misalnya kodifikasi hadis, penulisan hadis itu ada di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian masalah zakat, di masa itu tidak ditemukan asnaf zakat, penerima zakat fakir miskin tidak ditemukan karena sudah sejahtera. Nah, inilah yang kemudian bisa diambil ibrah bagaimana bagi seorang pemimpin bisa seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, materi-materi itu yang harus dikembangkan dalam materi pelajaran baik. Sama seperti akidah akhlak, ya, akidah dan akhlak. Tentunya harus menanamkan akhlak-akhlak para tokoh-tokoh Islam yang bisa diambil nilai positifnya. Kemudian Quran hadis, meskipun materi yang dipelajari juga hanya sebatas materi Al-Quran dan hadis, ini juga diambilkan materi-materi itu yang mempunyai potensi, yang mempunyai nilai yang kemudian bisa diamalkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Tentu yang positif. Al-Quran nanti diambilkan ayat yang mempunyai nilai moralitas yang tinggi. Hadis pun juga sama. Ya, jadi fikih, nah sama. Fikih ketika membahas masalah hukum, maka di situ juga ditampilkan tokoh-tokoh fuqaha, para ulama ahli fikih, bagaimana mereka bersikap dalam ketika menghadapi permasalahan hukum. Contoh misalnya begini, kita tahu ada namanya Imam Madzhabul Arba'ah. Itu meskipun antar guru dengan murid itu kan Imam Hanafi misalnya punya murid namanya Imam Maliki, Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Ini berarti hubungan antar guru dengan guru. Nah, sehingga beliau-beliau ini juga mendirikan mazhab tersendiri. Nah, kemudian ada satu cerita perbedaan antar murid dengan guru tidak menjadikan sebuah perpecahan, namun tetap saling toleran. Masing-masing ulama itu ketika mempunyai pendapat juga pasti mempunyai dasar hukum, mempunyai dalil. Sehingga ketika sudah punya dasar hukum masing-masing, tidak perlu ada yang namanya menyalahkan. Sebagaimana kita dalam hidup di masyarakat, beda pendapat sehingga memunculkan polemik, memunculkan problem yang serius. Ini tidak perlu, karena ternyata ulama-ulama dulu ini meskipun beda pendapat, mereka saling memahami, tidak saling menyalahkan, tapi memaklumi, mungkin yang dipakai dasar ini, dan seterusnya. Nah, itulah yang perlu ditanamkan dalam siswa di madrasah, khususnya kaitannya dengan kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 ini materi porsi PAI ini memang agak dibanyakkan ya. Kalau di sekolah ini yang tadinya PAI ini hanya 2 jam menjadi 3 jam, kan seperti itu. Ya, di madrasah juga porsinya karena sudah banyak begitu, jadi tinggal meningkatkan kualitas materi pembelajarannya sehingga benar-benar materi yang disampaikan kepada siswa ini benar-benar bisa terrealisasi begitu, bisa memunculkan reaksi atau respon yang positif, benar-benar bisa diimplementasikan atau diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga materi tidak sebatas materi saja, namun ada kompetensi yang harus dikejar, ada kompetensi yang harus dipahami kemudian diterapkan.
Nah, inilah kemudian yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi gitu. Nah, jadi barangkali itu perkuliahan pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.